Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Kembali kita baca firman pada hari ini, di hari yang ke-21, tanggal 21 Januari 2025, diambil dari kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-16 dengan perikop janji Allah tidak bisa berubah. Itulah perikop hari ini. Kemudian dalam natsnya atau ayatnya hari ini kita ambil dari 3 bahasa Indonesia sehari-hari dan bahasa Indonesia pada umumnya, bahasa Indonesia sehari-hari, dan juga bahasa Batak Toba Siganupari. Demikian firman Tuhan. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalau orang bersumpah, ia bersumpah atas nama orang lain yang lebih tinggi daripadanya, maka sumpah itu mengakhiri segala bantahan. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok sonon, molo marsupa jolma didok do supanai marhite goar nina tumimbo sian ibana laho patuguhot jajjinairo dohot padahon paraloan. Jadi molo marsumpah jolma di do supanai marhite goar nina tumimbo sian ibana laho patuguhon janjinai dohot padaohon paraloan. Itulah firman Tuhan hari ini. Kemudian bacaan pagi kita lihat dari kitab Yosua pasal 13 ayat 8 sampai 33. Pembagian tanah sebelah timur sungai Yordan. Jadi daerah untuk Ruben, Gad, dan Manasye. Kemudian bacaan malam Roma 14 ayat 16 sampai 35. Janji Allah diterima karena percaya kepada Allah. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kita selalu menyampaikan pedoman kita pada bulan Januari. Ini selalu kita kumandangkan karena ini adalah merupakan dasar kita mulai menjalani tahun 2025. Dengan topik dikatakan adalah kesatuan dalam panggilan dan pelayanan memuliakan Tuhan. Itulah topik. Dan dicoba dijabarkan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Dikatakan bahwa karena sama seperti tubuh jadi satu, ya, dan banyak anggota-anggotanya, dan semua anggota
yang banyak itu berada dalam satu tubuh. Demikianlah Kristus. Dan Kristus disinonimkan sebagai bait suci atau rumah Tuhan. Dan yang berada di rumah Tuhan tentu adalah anggota-anggota jemaat. Dan anggota-anggota jemaat tersebut telah dibaptis dan memenuhi sebagai pewaris kerajaan surga. Jadi kalau dalam tubuh manusia disinonimkan dengan tubuh manusia, yaitu adanya konsepsi sistem. Artinya, tubuh manusia terdiri dari banyak anggota. Yang pertama itu adalah panca indera, 5 yang terdapat, yang nyata, yaitu mata melihat, telinga mendengar, dan hidung mencium, lidah untuk mengecap atau berbicara, dan kulit sebagai perasa. Nah, kemudian ditambah dengan alam bawah sadar, yaitu pikiran, hati kita. Dan itu berkolaborasi dengan otak dan jantung, bekerja 24 jam. Semua perangkat-perangkat ini berfungsi dalam satu tubuh. Dan tidak ada yang mengatakan, akulah lebih penting. Tidak. Datang kata jantung, kalau aku tidak ada, semua tidak ada artinya. Tidak bisa berbicara seperti itu jantung. Atau telinga mengatakan, kalau saya tidak mendengar, yang lainnya semua percuma, katanya. Tidak. Tapi semuanya berada dalam kesatuan panggilan, dalam satu konsepsi sistem yang saling menentukan, saling berhubungan, saling memengaruhi, dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Demikianlah tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah rumah Tuhan. Setelah Kristus menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya dengan menerima baptisan kudus, mereka semua berada di rumah Tuhan. Itulah sebagai tubuh Kristus. Di rumah Tuhan ada penatua, ada pengkhotbah, ada pendeta, ada liturgis, ada pemusik, ada penyanyi, dan ada jemaat. Semua bergabung dalam satu. Tapi tidak bisa mengatakan oleh pendeta, kalau saya tidak ada, ruas atau jemaat tidak ada artinya. Demikian juga jemaat tidak bisa mengatakan, kalau kami tidak ada, pendeta nggak ada artinya. Tidak. Semua mereka adalah merupakan konsepsi sistem. Artinya yang saling berhubungan, saling menentukan, saling membutuhkan, dan saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah maka Paulus menggambarkan seperti tubuh manusia dengan tubuh Kristus. Jadi topik kita di sana semuanya ada kesatuan panggilan dalam melayani untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dengan kesimpulan kita dalam topik pada bulan Januari adalah bersatu di dalam panggilan untuk melayani dalam hal memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah intisari daripada manfaat dikatakan yang Paulus mengatakan, mencontohkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Adanya satu kesatuan dan saling berhubungan, saling menentukan antara yang satu dengan yang lain. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop hari ini. Ya. Nah, perikop hari ini dikatakan bahwa janji Allah tidak bisa berubah. Apa makna
dan pesan moral dari kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 16. Coba kita lihat ya. Makna ketika Tuhan memberi janji ya, Dia juga memberikan jaminan melalui sumpah. Jadi Allah ya memberi janji, Dia juga memberikan jaminan melalui sumpah. Ini menunjukkan kesetiaan dan komitmen Tuhan terhadap janjinya. Seperti ya tertulis dalam Ibrani pasal 6 ayat 17. Allah berusaha dengan lebih sungguh-sungguh untuk menunjukkan seperti ya dalam pasal 6 ayat 17 ya, kepada para ahli waris janjinya dan sumpah Allah sebagai tanda kekuatan dari kepastian dalam janji yang diberikan, baik oleh manusia maupun Tuhan. Jadi Allah berusaha dengan lebih sungguh-sungguh untuk menunjukkan kepada para ahli waris ya, janjinya, sumpah adalah sebagai tanda kekuatan. Jadi dalam Ibrani pasal 6 ayat 17, Allah berusaha dengan lebih sungguh-sungguh untuk menunjukkan kepada para ahli waris tentang janjinya. Nah, jadi suatu sumpah atau kalau semacam ada pernyataan adalah sebagai tanda kekuatan dan kepastian dalam janji yang diberikan, baik oleh manusia maupun Tuhan. Jadi kalau sudah manusia bersumpah dan Tuhan juga sudah bersumpah, itu adalah menguatkan janjinya dan adanya suatu kepastian. Seperti pada waktu air bah turun ya, begitu banyak korban, Allah bersumpah tidak lagi membuat manusia mati, tidak mengulangi lagi seperti air bah. Itulah janji Allah. Dan sebagai tanda dikatakan Allah membuat pelangi. Artinya ada hujan, ada panas. Itulah tanda daripada pelangi. Itulah janjinya. Jadi kalau kita melihat pelangi di siang hari, kita teringat janji Allah. Dan kalau di kampung dulu ya, tidak boleh kita menunjuk pelangi. Bisa kuping kita bisa ada luka. Itu dulu orang tua bilang itu tidak boleh menunjuk kalau ada pelangi. Karena pelangi itu memang dalam Alkitab adalah merupakan tanda perdamaian antara manusia dengan Allah. Jadi jangan asal melihat pelangi. Kalau kita melihat pelangi, kita merenung, wah inilah janji Allah kepada manusia. Memang kita bisa bikin pelangi apabila kita ambil air, kita sembur, dan juga pada waktu di panas matahari terjadi pelangi. Dan itulah tanda perdamaian dari Allah, bahwa ada musim hujan, ada musim panas, digabung jadi satu, hujan dan panas. Itulah pelangi. Itulah sumpah Allah bahwa tidak lagi akan membuat manusia hancur. Maka janji Allah kepada Daud, keturunanmu menjadi pewaris tahta kerajaanmu dan membangun bait suci bagi saya, kata Tuhan. Dan yang kedua, janji dari keturunanmu menjadi raja segala raja di dunia ini, dan pemerintahannya
adalah di kota Sion selama-lamanya. Jadi nanti, saudara-saudara, kalau sudah Tuhan yang memerintah, tidak ada lagi di sana kesusahan, tidak ada lagi tangis, dan langsung Allah sendiri yang memerintah di tempat tersebut. Itulah katanya kota Sion. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab, Wahyu pasal 21 ayat 9, Yerusalem yang baru. Langit lama, dunia lama dilenyapkan oleh Tuhan Allah. Dibangunlah langit baru dan dunia baru, dan itulah Yerusalem. Dan disitulah kita. Ini adalah janji Allah. Dan ini masih kita tunggu. Sampai kapan ini tercipta? Kita tidak bisa mengharapkan tercipta 1 tahun lagi, tidak. Karena masalah perhitungan waktu bagi kita 1000 tahun, bagi Tuhan 1 hari. Jadi coba kita bayangkan, kalau seandainya Tuhan Allah itu nanti memerintah datang pada hari ke-7, berarti 7.000 tahun yang akan datang. Dari sekarang, baru 2.000 tahun. Berarti 5.000 tahun lagi datang. Kalau dia hari ke-7. Itulah perbandingan daripada hari dengan Tuhan. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Nah, sekarang kita lihat di sini apa pesan moral dari perikop ini. Tadi maknanya kita lihat Tuhan memberi janji, dia juga memberi jaminan melalui sumpah. Jaminannya itu tidak lagi, Tuhan bersumpah tidak lagi membuat manusia susah seperti air bah. Dan itu sudah ditepati dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Maka Tuhan mengatakan, begitu besar kasih Allah pada dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3 ayat 16. Itu harus kita kumandangkan, karena itulah yang diberikan Tuhan untuk menepati janjinya, bahwa Dia tidak lagi merusak dunia ini seperti air bah, tidak, tapi dengan kasih sayangnya mengirimkan anaknya yang tunggal sebagai juru selamat dunia. Pesan moral dalam hal perikop ini, dengan sumpah Tuhan menegaskan komitmen dan janjinya, sehingga kita sangat yakin dan punya harapan yang teguh. Jadi dengan sumpah Tuhan menegaskan komitmen dan janjinya, sehingga kita sangat yakin dan punya harapan yang teguh. Seperti juga manusia juga kalau sudah bersumpah, itu menguatkan janjinya. Kalau pejabat-pejabat sebelum menjabat di pemerintahan, diambil sumpah. Aku bersumpah. Dan juga semoga Tuhan Allah memberkati. Jadi janji itu adalah sebagai jaminan untuk menguatkan apa yang dikerjakan, apa yang akan disampaikan. Nah, jadi itulah pesan moral di sini, bahwa sumpah Tuhan menegaskan komitmen dan janjinya, sehingga kita sangat yakin dan punya harapan yang teguh. Ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini, khususnya mereka yang sudah mencapai masa-masa sulit,
kita perlu menjadikan janji-janji Allah sebagai pegangan yang tidak akan goyah. Jadi ya, ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini ya, khususnya ya, mereka yang merasa masa-masa sulit, kita perlu menjadikan janji-janji Allah itu sebagai pegangan yang tidak akan goyah. Artinya, yang sudah dijanjikan Allah itu merupakan pegangan kita dalam menjalani hidup kita. Dan seperti janjinya, Yesus mengatakan, "Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kamu." Itu janji. Kemudian Yesus datang kembali menjemput manusia dari dunia ini. Jadi ada janji menyediakan tempat, dan ada janji akan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Itulah, dengan janji itu kita merasa yakin bahwa kita akan hidup yang kekal di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan pada saat Dia menjemput kita dari dunia ini. Itulah pesan moral dari perikop ini. Kemudian kita masuk dalam kesimpulan. Apa kesimpulan kita atau conclusion dari perikop ini? Pertama, kita mencoba mengambil dengan pertanyaan. Karena dalam ilmu pengetahuan, bertanya adalah menggali materi yang sedalam-dalamnya. Maka kita selalu membuat 3 pertanyaan dalam menggali apa sebenarnya konklusi atau keputusan atau kesimpulan daripada perikop ini. Pertanyaan pertama adalah, dengan apa kita memastikan bahwa janji-janji Tuhan selalu ditepati dalam hidup kita? Nah, ini pertanyaannya. Dengan apa kita dapat memastikan bahwa janji-janji Tuhan selalu ditepati dalam hidup kita? Dengan apa kita bisa memastikan? Ini banyak berbeda tantangan. Dengan apa? Ya. Untuk memastikan bahwa janji-janji Tuhan selalu ditepati dalam hidup kita, kita perlu memahami dan mengandalkan firman-Nya yang setia. Pengalaman kita adalah guru yang paling baik. Jadi, apakah Tuhan menepati janji-janjinya? Ya. Mari kita belajar dari pengalaman kita. Dan ada janji Tuhan yang dimateraikan kepada kita pada waktu kita pendewasaan iman, waktu menerima sidi. Kita bisa melihat pada waktu pendewasaan iman, di situ ada ayat-ayat yang dimateraikan kepada kita. Dan itu bisa menjadi janji Tuhan kepada kita. Contoh, saya pribadi, waktu saya di sini, ada ayat yang harus saya ingat setiap saat. Dikatakan begini dalam Yesaya pasal 48 ayat 17b. Dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu sesuatu yang berguna dan menjaga engkau di jalan yang engkau tempuh." Jadi jelas dari pengalaman hidup kita, apa saja yang sudah berguna
dan bermanfaat diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, apakah benar Tuhan menjaga kita di jalan yang kita tempuh? Nah, itu pengalaman hidup kita. Dan saya melihat tanpa campur tangan Tuhan, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah semacam janji Tuhan. Waktu kita di sini, itu bisa merupakan pegangan kita sebagai janji Tuhan. Dan itu merupakan kepastian. Menjadi pegangan hidup kita. Karena dalam Mazmur dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jadi jelas ya. Jadi di sini lebih mengarah kepada pengalaman hidup kita. Terutama bagi yang sudah berusia 70 tahun ke atas. 70 tahun ke bawah banyak pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar dari pengalaman. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa dalam Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Sebagaimana hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana kecuali setelah menjadi di bumi, menghasilkan bumi dan menjadikannya subur dan membuatnya tumbuh dan memberikan benih pada penanam dan roti kepada yang lapar. Demikian jugalah firman-Ku yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali kepadaku dengan percuma, tetapi ia melaksanakan apa yang kuperintahkan dan akan berhasil dalam apa yang ku kirimkan. Jadi di sini dikatakan sebagaimana hujan dan salju turun dari langit tidak akan kembali. Tetapi hasilnya adalah membuat bumi jadi subur, membuat tanaman-tanaman menjadi baik dan bisa menghasilkan panen-panen. Demikian juga lah katanya firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali kepada Tuhan, tapi manfaatnya bermanfaat bagi semua orang untuk bisa menghasilkan. Disitulah tadi dikatakan pengalaman hidup yang sangat kita butuhkan untuk tetap berpengalaman dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya mengingatkan kita, ini perlu kita ingat, bahwa setiap janji yang Dia berikan pasti akan dilaksanakan dan Tuhan tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Ini yang mau kita garis bawahi, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dan abai dalam janjinya. Nah, jadi dengan pertanyaan tadi, dengan apa kita dapat memastikan bahwa janji-janji Tuhan selalu ditepati dalam hidup kita? Mari kita berpengalaman dengan hidup kita. Bagaimana Tuhan bisa mengabulkan janjinya kepada kita? Bagaimana waktu kita sidi diberikan kita semacam pedoman hidup, dan itu bisa kita manfaatkan dalam pengalaman hidup. Itulah dasar kita bahwa Tuhan dapat memastikan bahwa janji-janji Tuhan selalu ditepati dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah gagal dalam menepati janjinya.
termasuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus setelah air bah, setelah berapa ratus tahun sebelum Masehi ke atasnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita membangun iman yang kuat agar dapat mengandalkan janji-janji Allah dalam situasi yang sulit? Nah, ini bagaimana cara kita membangun iman percaya yang kuat agar dapat mengandalkan janji-janji Allah dalam situasi yang sulit. Membangun iman yang kuat dalam menghadapi situasi yang sulit merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang percaya. Jadi bagi seorang yang percaya, ya, membangun iman yang kuat dalam menghadapi situasi yang sulit adalah sangat penting. Jadi di sini iman, sejauh mana kadar iman kita dalam menanggapi tantangan-tantangan di suatu yang sulit. Imanlah yang membenarkan kita dalam situasi apapun. Kalau iman kita sudah goyah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang ada tawaran-tawaran yang bagus, bahkan bisa mengalihkan keyakinan kita. Iman kita bisa goyah dengan ada janji-janji muluk-muluk dari orang-orang tertentu mengatakan begini, kamu akan begini, atau pergi ke tempat-tempat yang paranormal mencari jaminan-jaminan yang dianggap sebagai pedoman hidup. Disinilah iman yang kuat adalah menentukan bagaimana kita bisa mengandalkan janji-janji Allah dalam situasi yang sulit. Hanya dengan iman yang kuat. Nah, untuk itu, ya, kita perlu memperdalam hubungan kita dengan Allah melalui doa, pemahaman firman, dan pengamalan sehari-hari yang membuktikan kasih dan kuasanya. Jadi itulah, ya, diimplementasikan dalam doa, ya, untuk menghadapi situasi yang sulit, ya, memperdalam hubungan itu dengan doa, baca firman Tuhan, ya, dan pengamalan sehari-hari yang membuktikan kasih dan kuasanya. Mengamalkan kehidupan kita bekerja untuk Tuhan. Itu kuncinya. Setiap kita melakukan pekerjaan, kita mengingat bahwa itu adalah untuk Tuhan. Sesuai dengan perikop pada bulan Januari, kesatuan panggilan melayani kemuliaan untuk Tuhan. Nah, dalam firman, dalam pengamalan sehari-hari yang membuktikan kasih dan kuasanya, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu tidak kita lihat, ya, tidak kita rasakan, tapi dia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Walaupun tidak bisa kita lihat, tapi iman itu bisa membuat sesuatu, ya, yang kita harapkan. Ya. Maka di kita HKBP dalam liturgis kebaktian HKBP itu diatur sudah sedemikian rupa.
Bagaimana kita lihat kebaktian dalam HKBP? Pertama, dibuka dengan foto bersama atas nama Bapa, Yesus, dan Roh Kudus dibuka. Dan kemudian kita bernyanyi haleluya, 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 memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tahap kedua, apa yang disampaikan? Pengakuan dosa. Dan kita merasa bersalah dalam langkah-langkah kita. Maka itu kedua, pengampunan dosa. Ya, kita diberikan pengampunan dosa. Dan pada tahap yang ketiga adalah pembacaan firman Tuhan. Dan yang tadi setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan dan dibacakan hukum Tuhan, kemudian pengampunan dosa, dan baru setelah itu dibacakanlah firman Tuhan sebagai prakhotbah, dan setelah itu dilakukanlah kita peneguhan kita, pengakuan iman kita yang kuat. Dan setelah kita diteguhkan dengan iman yang kuat, maka disampaikanlah khotbah, pendalaman, pencerahan, dan menjelaskan semua yang kita lakukan itu. Mulai dari pembukaan, hukum Tuhan, pengampunan dosa, dan prakhotbah dan pengakuan iman disimpulkan di dalam khotbah. Dan setelah itu baru ditutup dengan doa berkat agar kita pulang dengan damai, mendapatkan damai sejahtera. Jadi liturgis yang diaturkan oleh HKBP tidak asal-asal dibuat. Itu semua merupakan sistematis dari awal sampai akhir. Maka jangan sekali-sekali orang sering waktu doa berkat dia sudah pulang. Apa artinya dia datang ke gereja? Tidak ada artinya. Kalau dia hanya mendengarkan firman, tapi tidak menerima berkat. Kita harus mengatakan amin, amin, amin. Maka berkat itu menjadi milik kita dan Tuhan akan mewujudkan janjinya kepada kita. Jadi tidak asal. Jadi sekarang ini pesan saya kepada semua jemaat HKBP di Indonesia ini. Jangan pulang sebelum kau nyanyikan amin, amin 3 kali dan doa berkat dari para imam. Itu pesan saya. Percuma kita datang ke gereja tapi kita tidak diberkati. Jadi supaya sempurna, terimalah berkat, dan dikatakan pendeta, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tapi kalau Anda pulang sebelum terima berkat, Anda tidak akan pernah damai di rumahnya. Ini pesan daripada firman Tuhan pada hari ini, bahwa janji-janjinya itu akan diwujudkan. Dan kita pun sudah berjanji di gereja itu dengan pengakuan iman. Maka selesaikanlah ibadah itu dengan baik. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu hanya imanlah yang berbicara apa-apa dalam pikiran kita untuk melihat yang benar dan yang salah. Nah, ayat ini menekankan pentingnya iman sebagai dasar kehidupan seorang percaya, terutama dalam situasi yang sulit. Mengandalkan iman kita dapat percaya akan janji-janjinya, meskipun kondisi di sekitar kita terlihat menantang, karena iman memberikan kepastian pada kita tentang hal-hal yang belum terwujud. Jadi sola fide, kata Martin Luther, kita dibenarkan karena iman. Walaupun memang keselamatan itu adalah anugerah atau sola gratia. Walaupun itu anugerah,
Tapi kita bisa mendapatkannya kalau kita dibenarkan dengan iman kita kepada Tuhan. Dan iman percaya juga akan disempurnakan di dalam sola scriptura, atau hanya Alkitab yang bisa membenarkan bahwa keselamatan itu anugerah dan iman itu menyelamatkan kita. Hanya tertulis di dalam Alkitab. Tidak ada di luar daripada itu. Itulah pedoman kita, ya. Nah, kemudian tadi setelah mengandalkan iman, kita dapat percaya akan janji-janjinya meskipun kondisi di sekitar kita, ya, melihat ada tantangan. Karena iman memberikan kepastian pada kita tentang hal-hal yang belum terwujud. Jadi belum terwujud, hanya iman kita yang menyelamatkan kita. Apakah menuju Yerusalem yang baru atau menuju api neraka? Iman kita yang menentukan. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 3, ya. Apa dampak ketidakpastian dan keraguan kita terhadap janji-janji Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Jadi apa dampak dan ketidakpastian, ya, dan adanya keraguan kita terhadap janji-janji Tuhan? Apa dampaknya kalau kita ragu dalam janji-janji Tuhan? Nah, ketidakpastian dan keraguan terhadap janji-janji Tuhan dapat membawa dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari, mengganggu iman dan hubungan kita dengan Tuhan kalau kita dalam keraguan-raguan. Nah, sehingga umat percaya sangat penting untuk mendalami janji-janji yang tertulis dalam Alkitab agar dapat memperkuat keyakinan kita. Tadi sudah diterangkan apa janji-janji Tuhan dalam Alkitab dan apa saja yang sudah dipenuhi dan apa yang belum dipenuhi. Ya, kita sudah tahu. Keselamatan dunia yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu sudah diwujudkan dalam perjanjian baru. Juru selamat kita datang. Nah, kemudian juru selamat berjanji akan menyiapkan tempat bagi kita. Dan dia datang menjemput kita, itu janji. Bagaimana kita menyikapi ini? Nah, disinilah dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, ya, serahkanlah kepada Tuhan jalanmu dan percayakanlah kepadanya, maka ia akan bertindak. Membaca dan merenungkan firman Tuhan serta berdoa dapat membantu kita memperkuat iman dan mengatasi keraguan yang ada. Itulah merupakan pedoman kita. Serahkanlah kepada Tuhan jalanmu dan percayakanlah kepadanya, maka ia akan bertindak. Jadi kalau sudah kita serahkan kepada Tuhan dan kita percayakan kepada Dia, Dia akan bertindak. Ya, di sini sudah jelas dikatakan. Nah, kemudian dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, sebagaimana tadi kita lihat di awal, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, ketidakpastian dan keraguan-raguan sering muncul ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup, termasuk dalam menjalani janji-janji Tuhan. Jadi, kalau kita ragu janji Tuhan, selesai sudah. Ya, tidak perlu kita baca Alkitab kalau kita sudah ragu. Tapi di sini dikatakan
Jangan pernah ragu janji Tuhan. Serahkanlah kepadanya dan percayakanlah kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Nah, kemudian ketidakpastian, ya, dan keraguan sering muncul ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup, termasuk dalam menjalani janji-janji Tuhan. Dalam ayat ini, ya, kita diajarkan bahwa iman adalah elemen yang penting dalam menghadapi hal-hal yang tidak terlihat dan tidak pasti. Jadi kalau ada ketidakpastian dan tidak terlihat, yang bisa menerawang itu adalah iman kita. Serahkan kepada Tuhan. Percayakan kepada Dia. Dia akan bertindak. Jadi hal-hal yang tidak terlihat dan suatu yang tidak pasti, hanya iman kita yang bisa melihat. Sehingga kita diajak untuk tetap, ya, berpegang pada keyakinan akan janji-janjinya, meskipun keadaan kita tidak mendukung. Itulah tugas daripada iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adanya suatu keraguan dan ketidakpastian dalam hidup kita, iman yang dapat menjawabnya. Karena iman kita sudah dikatakan tadi bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dia adalah merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dia adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi hanya dengan iman kita bisa menjalankan tugas kita sehari-hari. Dan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Artinya bila iman kita kuat, itu maksudnya. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya apabila iman kita kuat. Karena iman kita tadi adalah merupakan suatu bukti dari pengharapan dan bukti dari sesuatu yang belum kelihatan. Iman yang bisa menjawab. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua semakin terberkati dengan adanya ayat sehari-hari dalam Almanak HKBP. Amin. Tuhan memberkati kita semua.